Kita lanjutkan, yaitu tentang perubahan sosial. Ada namanya perubahan sosial. Nah, di perubahan sosial itu terjadi di tengah masyarakat yang meliputi norma-norma sosial. Jadi perubahan sosial itu meliputi yang namanya, yang pertama adalah norma sosial. Ada namanya norma sosial. Apa itu norma? Norma segala sesuatu yang dilihat oleh masyarakat yang kemudian berdampak jelek, buruk, itu akan mendapat cemoohan. Tetapi dia tidak mendapat hukuman, hanya cemoohan. Apa itu cemoohan? Cerita-cerita biasa saja. Dan dianggap buruk oleh masyarakat. Dia dianggap buruk oleh masyarakat karena dia dianggap tidak baik. Misalnya ada anak perempuan yang pulang tengah malam. Itu namanya melanggar norma. Akhirnya masyarakat mencemooh, kenapa ada perempuan pulang tengah malam? Itu namanya norma. Bedanya dengan apa lagi? Selain dari norma. Apalagi selain dari norma itu yang kemarin. Nah, jadi perubahan sosial yang pertama itu terkait dengan norma sosial. Yang kedua adalah perubahan sosial itu terkait, yang kedua adalah pola-pola sosial. Ada namanya pola-pola sosial. Pola sosial. Yang ketiga adalah ada yang perubahan sosial itu ada karena interaksi sosial. Dia karena adanya interaksi sosial di masyarakat. Apa itu interaksi? Berhubungan. Yang ketiga itu adalah interaksi sosial. Misalnya apa contohnya interaksi? Misalnya Arya selalu nongkrong di tempat penjualannya Fatur. Ada pembelinya. Kemudian Arya yang mulai itu namanya interaksi. Mau beli apa? Mau beli ini. Nah, itu namanya interaksi. Jadi salah satu penyebab perubahan sosial adanya pola interaksi sosial di tengah masyarakat. Kemudian yang keempat adalah lembaga pemasyarakatan. Ada namanya lembaga pemasyarakatan. Ada namanya lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan. Kemudian perubahan sosial itu adalah pola perilaku. Yang menyebabkan perubahan sosial itu di tengah masyarakat adalah pola perilaku. Ada namanya pola perilaku. Apa contohnya pola perilaku itu? Pola perilaku. Apa contohnya pola perilaku? Kenakalan remaja. Kemudian narkoba. Tuh, bergaul dengan anak yang sebaya tapi dia nakal. Akhirnya membawa dampak positif yang membuat perilakunya secara pribadi itu berubah. Namanya pola perilaku. Awalnya dia anak yang baik, karena bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, akhirnya dia menjadi tidak baik. Itu namanya pola perilaku. Nah, selanjutnya perubahan sosial terjadi juga karena adanya pengaruh kebudayaan. Ada namanya pengaruh kebudayaan. Apa itu budaya? Dia adalah salah satu faktor penyebab perubahan sosial. Apa saja yang termasuk dengan budaya itu? Ada yang disebut dengan pakaian, fashion. Ada yang disebut dengan food, makanan.
Jadi setiap budaya yang berbeda, mulai dari baju, pakaian, makanan, bahasa yang beragam, itulah yang disebut dengan budaya. Nah, perpindahan budaya satu ke dalam budaya yang lain itu juga menyebabkan perubahan sosial. Apa contohnya? Contohnya misalnya K-pop. Apa itu K-pop? Korea, Korean pop, musik-musik Korea. Ini masuk ke dalam Indonesia, dia adalah budaya Korea yang masuk ke Indonesia, kemudian diadopsilah oleh anak-anak Indonesia. Akhirnya dia berpakaian Korea, kacamata yang tipis, yang besar, kemudian rambutnya dibelah dua. Nah, itu namanya. Akhirnya budaya yang masuk itu membuat juga perubahan sosial. Ada banyak dimensi budaya yang masuk ke dalam sebuah budaya masyarakat setempat yang terjadi kemudian menyebabkan perubahan sosial. Apa contohnya? Pengaruh Arab yang membawa Islam ke Indonesia dengan budaya Arab yang masuk ke Indonesia kemudian menyebarkan agama Islam. Nah, ini yang di dalam NU disebut sebagai kearifan lokal. Makanya NU menyebut dia sebagai keislaman Nusantara. Apa itu Islamnya Nusantara? Kita menjalankan syariat Islam sesuai dengan budaya adat istiadat setempat. Apa itu syariat Islam? Syariat Islam itu sholat, zakat, puasa. Itu syariat yang tidak bisa dipertentangkan di dalam hukum Islam. Maghrib itu sholatnya 3. Tuh, Isya itu sholatnya 4. Subuh itu sholatnya 2. Rakaatnya 2. Duhur itu rakaatnya 4. Nah, terkait infiltrasi budaya di dalam itu, maka kalau kita lihat orang-orang Arab dengan orang-orang Indonesia, kalau orang-orang Arab itu dia melaksanakan syariat dengan pakaian budaya Arabnya, kayak pakaian panjang, itu namanya budaya. Nah, kalau orang Indonesia itu pakai sarung sama songkok hitam. Kalau kita paksakan orang Arab itu memakai sarung, dia tidak bakalan bisa pakai sarung. Karena pasti di rakaat pertama jatuh sarungnya. Karena itu adalah pakaian budaya, tetapi syariat Islamnya tetap berjalan. Ya toh? Apalagi selain pakaian atau fashion yang mempengaruhi yang budaya itu, yang kedua adalah food, makanan. Apa contohnya food, makanan yang membawa perubahan sosial? Makanan kalau kita ke MP, makanan apa itu? Makanan barbecue Korea. Nah, itu yang Itu kemudian sushi. Ada yang pernah makan sushi di sini? Belum. Belum makan sushi. Kalau nasi uduk dengan ayam goreng sudah nih? Sering Ustaz. Sering Ustaz. Sering sekali. Sosis Ustaz. Jarang Ustaz. Jarang lagi. Iya Ustaz. Iya. Nah, selanjutnya inilah faktor yang menyebabkan perubahan sosial, pola perilaku, norma sosial, pola-pola sosial, interaksi, apa itu interaksi? Hubungan tuh, hubungan masyarakat, kemudian lembaga pemasyarakatan, yang selanjutnya adalah budaya. Nah, apa efek dari perubahan sosial itu sendiri? Perubahan sosial, efeknya, salah satu efeknya itu adalah masalah-masalah sosial. Pasti perubahan sosial di tengah masyarakat itu akan melahirkan yang namanya perubahan sosial. Akan melahirkan masalah sosial. Apa contohnya masalah sosial? Ada di sini yang suka standing motor. Kalau dia di jalanan, Arya ini selalu saya lihat di jalan pandang standing motor. Iya sering ini Ustaz.
Nah, itulah salah satu namanya masalah sosial. Apa gunanya orang standing motor, bikin buang-buang bensin. Tenaga. Ada di sini juga yang ikut perang-perang, busur-busur. Atau ada panglima perangnya di sini Barukang melawan panglima perangnya Cambaya. Nabil. Nabil, Nabil, Nabil. Nabil. So, pag Jadi aman di Basral, tidak sampai di rumahnya di perang-perang. di ke rumah mana benar, Ustaz? Hah? Di ke rumah mana, Nah, jadi perubahan sosial itu melahirkan yang namanya masalah sosial. Iya. Apa itu masalah sosial? Salah satunya adalah menjadi PSK. Nah, karena ada perubahan sosial, lahirlah masalah sosial, dia menjadi PSK. Apa itu PSK? Ada yang tahu PSK? Halo, ada yang tahu PSK? Salah satu masalah sosial di masyarakat DO. kita namanya PSK. Apa itu PSK? Hah? BO. Apa? BO. Prostitusi. BO. Kita bukan BO, PSK. Apa itu BO lah, weh? Hah? Apa? Pegawai Pegawai ke BO. PSK, PSK. Perempuan komersial. seks komersial. Itu namanya PSK. Oh. Jadi dia adalah perempuan yang menjajakan seksnya secara komersial. Nah, kenapa PSK itu muncul? Karena ada perubahan sosial. Apa contohnya? Kita bisa lihat nih faktornya dia menjadi PSK. Ya toh? Apakah pengaruh budaya? Apakah pengaruh interaksi sosial? Apakah pengaruh norma sosial atau pola perilaku? Kan bisa dilihat toh. Apalagi kalau pergaulan, Pak, Ustaz, karena pergaulan itu berarti dia terkait dengan interaksi sosial, interaksi sosialnya yang salah bergaul ki. Nah, apalagi masalah sosial, narkoba. Apa itu narkoba? Ini pelajaran kelas 2 ini. Apa itu narkoba? Obat-obatan. Nah, narkotika dan obat-obatan Terlarang. Nah, terhadap perubahan sosial, dia menjadi kampung narkoba, kayak di Sapiria sana. Apa efeknya? Apa penyebabnya dia berubah secara sosial dan menjadi kampung narkoba? Maka lihat lagi di sini. Apakah faktor budaya? Apakah faktor interaksi sosial? Apakah faktor pola-pola sosial? Atau norma sosial? Atau pola perilaku sosial? Tetapi di tengah masyarakat, perubahan sosial itu paling tidak terdampak pada dua hal ini. Interaksi sosial dan pola perilaku sosial. Interaksi itu hubungannya tuh. Awalnya dibarukan satu di situ tidak ada pemakai narkoba. Karena ada Om Bob bawa narkoba, akhirnya terpengaruh di situ satu orang. Satu orang lagi mempengaruhi lagi tetangganya. Akhirnya menjadi dia kampung narkoba. Tuh, karena di situ kampung narkoba terjadilah perubahan sosial. Kenapa? Karena dia sudah mau beli narkoba dan tidak punya uang, maka lahirlah yang namanya masalah sosial. Apa? Pencuri. Biar kipas anginnya orang yang tidur, nah curi juga. Biar sendal di masjid, nah bawa kabur juga. Biar celengan, nah cungkil juga. Nah, itu namanya masalah sosial. Akibat dari adanya perubahan sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua, selain masalah sosial, ada namanya ketergantungan pada hubungan antar warga. Ada namanya ketergantungan hubungan antar warga. Selain. Nah, ini juga salah satu dampak dari perubahan sosial. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan yang berubah. Lingkungan yang berubah. Jadi ini
perubahan sosial itu terjadi karena adanya 6 faktor ini, kemudian karena perubahan sosial itu maka melahirkan yang namanya masalah sosial, hubungan antar warga, kemudian lingkungan yang berubah. Nyata inilah yang disebut dengan perubahan sosial. Nah, di kelas 12 ini kita belajar tentang perubahan sosial yang salah satunya itu diakibatkan oleh yang namanya modernisasi dan globalisasi. Ada faktor modernis, ada faktor globalisasi yang juga menyebabkan perubahan sosial. Apa contohnya? Faktor globalisasi. Faktor mendapatkan informasi yang baik, ya toh? Kemudian dia dapat di internet tentang informasi, belajar, dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tidak mau membaca buku. Dia lebih cenderung ketergantungan mendapatkan informasi dan pengetahuannya itu lewat komputer, bukan lagi dengan buku. Yaitu malas dia baca buku. Semua yang ingin dia tahu ada di handphone atau ada di Google. Nah, akhirnya itu yang memberikan juga dampak perubahan sosial. Nah, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh sosiologi yang mendefinisikan apa itu perubahan sosial. Yang pertama yang mendefinisikan perubahan sosial itu ada namanya Selo Sumarjan. Ada namanya Selo Sumarjan. Apa kata Selo Sumarjan tentang perubahan sosial? Bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Jadi, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial itu diakibatkan adanya perubahan pada lembaga pemasyarakatan. Perubahan pada lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi menurut Selo Sumarjan bahwa perubahan itu terjadi, perubahan sosial terjadi itu karena ada perubahan pada lembaga pemasyarakatan. Kemudian, apa efeknya? Mempengaruhi sistem sosial. Apa itu lembaga pemasyarakatan? Kelompok-kelompok masyarakat. Itulah yang menyebabkan juga perubahan sosial. Apa contohnya kelompok-kelompok masyarakat? Misalnya paguyuban orang Jawa, paguyuban orang Manado, paguyuban ini namanya kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga-lembaga pemasyarakatan. Nah, kalau ada satu lorong itu rata-rata orang Jawa semua, ada kelompok, akhirnya dia membawa perubahan tuh, membawa perubahan. Dikasih dengar lagu-lagu Jawa sambil dia bikin bakso. Itu namanya perubahan sosial. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Kingsley Davis. Selain Selo Sumarjan ada namanya Kingsley Davis. Apa kata Kingsley Davis tentang perubahan sosial? Perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Kata Kingsley Davis, perubahan itu yang terjadi adalah struktur dan fungsi masyarakat. Nah, jadi menurut Kingsley Davis bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Kemudian ada lagi menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, atau biasa kita sebut Gillin and Gillin. John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Atau biasa kita sebut Gillin and Gillin. Apa kata Gillin and Gillin ini? Perubahan sosial sebagai variasi dari cara-cara hidup
yang telah diterima masyarakat. Dia adalah variasi cara-cara hidup. Variasi cara-cara hidup. Nah, dia adalah variasi cara-cara hidup yang telah diterima. Apakah itu faktor budaya yang diterima oleh masyarakat, akhirnya dia membuat variasi cara hidupnya sendiri, atau pola sosial yang diterima oleh masyarakat, akhirnya dia menjadikan dia variasi cara hidup. Namanya variasi. Selanjutnya ada namanya Samuel Kuning. Samuel Koenig. Apa kata Samuel Koenig? Bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi. Siapa di sini anak motor-motor? Apa itu modifikasi? Mana Arya? Apa itu modifikasi, Arya? Ya Ustaz, Apa itu modifikasi? seperti barang-barang apa itu Di apa ya? diubah atau diperbaiki. Itu diservis ke namanya. Merubah. Modifikasi. Fajar. Apa itu modifikasi? Motif. Merubah. Motif Ustaz. Hah? Bentuk yang Apa bedanya dengan variasi? variasi masih diubah-ubah Ustaz, seperti bodi-bodinya diubah. Kalau modifikasi? Ya, Kalau modifikasi? macam Fajar balik ke Fajar. Kalau modifikasi itu merubah. Kalau variasi kayak Ada yang pernah jadi variasi. Di mana motor? Ku variasi dulu motorku. Apa itu variasi? Apa itu variasi? Berubah bentuknya. Ihsan Fauzi, Ustaz. Ihsan Fauzi. Mana Ihsan Fauzi? Kau tahu kau. Arya Ustaz. Mana Ihsan Fauzi? Ustaz. Fauzi variasi. Apa itu bedanya variasi dan modifikasi? Variasi. Mana yang perempuan? Jilbab. Apa bedanya jilbab yang divariasi dengan jilbab yang dimodifikasi? Macam-macam. Mana yang Sakila? Sakila, apa bedanya variasi dan modifikasi? Mana bisa Sakila? Aisyah. Aisyah. Mana semua ini? Ada gini orang. Yes. Ada Ustaz. Apa bedanya variasi dan modifikasi? Nggak tahu Ustaz. Kalau jilbab. Sama semua. Kalau, nah ini dicatat Ki. Kalau modifikasi, dia adalah merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi menarik. Merubah bentuk. Jadi modifikasi itu merubah bentuk dari yang tidak menarik dia menjadi menarik. Jadi dimodifikasi. Kalau ada nanti yang mau modifikasi jilbab, itu namanya biar dia menjadi lebih menarik. Kalau variasi, mana lagi? Yang perempuan, variasi. Kalau variasi itu adalah, apa itu variasi? Perubahan dari keadaan semula.
Namanya variasi. Perubahan dari keadaan semula yang berlangsung secara berulang-ulang. Dia perubahan yang dari semula kemudian yang berlangsung secara berulang-ulang. Kalau modifikasi tidak Ji, satu kali Ji. Ya toh, dia satu kali Ji kemudian menjadi lebih menarik. Itu namanya modifikasi. Kalau variasi dia perubahan dari bentuk semula yang berulang-ulang. Oh, apa bedanya variasi? Misalnya, oh kursinya ini di sebelah kiri. Kemudian besok dia gini, aku kasih cat warna hijau ini kursiku. Nah, itu namanya variasi. Oh, jangan beda, besok aku cat warna hijau lagi. Itu namanya variasi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita dengarkan mana Faki. Ada Ji Faki? Coba Faki, apa tugas yang minggu kemarin itu yang kita dapat contoh dari perubahan sosial? Yang kutulis, Ustaz. Iya, yang kita tulis. Coba beda kita baca Ki. Yang pertama, ada cara berpakaian. Jika tren fashion pakaian terus berkembang dari tahun ke tahun, tak heran jika masyarakat berubah lebih modern mengikuti tren terbaru. Yang kedua ada gaya hidup. Lifestyle atau gaya hidup juga terus mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Yang ketiga ada kejahatan cyber. Dampak perubahan sosial dilihat dari adanya aktivitas kejahatan cyber di belakang ini seperti sekarang di mana terdapat banyak cybercrime atau pembajakan akun, online bullying, dan pembobolan website. Itu Ustaz. Mana Iksan Fauzi? Iksan, mana tugasmu yang minggu kemarin? Halo Iksan. Yes, Tas. Mana tugasmu yang minggu kemarin? Apa yang kita dapat tentang contoh perubahan sosial? Contoh perubahan sosial di masyarakat. Terus yang saya dapat. Yang pertama cara berkomunikasi. Cara berpakaian yang mengikuti tren yang ada sekarang. Gaya hidup. Ekonomi. Kepercayaan. Pola hidup. Perilaku. Bahasa. Dan westernasi atau kebarat-baratan. Itu saja. Akmal, Iya. mana Akmal? Akmal. Akmal. Mana Akmal? Tidak ada Akmal? Alif. Nur Alif. Nur Alif Pasar Terong. Mana? Bukan Nur Alif yang di Alif, tidak ada juga Alif. Riannya mana Rian? Rian. Tidak ada juga Rian. Tidak ada tugasnya ini toh. Apa Ustaz? Apa contoh perubahan sosial yang tugas kemarin? Coba beda baca Ki. Yang kita dapat. Cara berpakaian. Pakaian pengaruh modernisasi dan globalisasi masyarakat mulai mengubah cara berpakaian mereka. Tadinya masyarakat kerap memakai baju tradisional atau baju adat mereka masing-masing. Kalau sekarang mereka memakai baju bisa karena mengikuti tren atau sekedar ingin mengenakan sesuai selera mereka. Situ Ustaz. Akmal, mana Akmal? Akmal. Jangan sampai tidur gini Akmal. Akmal. Tidak ada Akmal? Fadia. Fadia. Yes, Apa yang kita dapat contoh perubahan sosial minggu kemarin? Sopan santun. Sopan santun dapat terbentuk dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan lain sebagainya.
Sayangnya sopan santun tidak banyak diperhatikan oleh orang tua dan keluarga. Hal ini tentu berdampak pada krisis sopan santun yang terjadi akibat lingkungan sekitar. Oke. Ada lagi? Sudah bisa. Sudah Mi? Febri, mana Febri? Febri. Tidak ada juga Febri. Awi, Ada, Stas, ada. mana tugasmu yang kemarin? Coba baca tugasmu yang kemarin. Yang apa, Stas? Contoh perubahan sosial. Contoh perubahan sosial. Mana Mi? Mana Mi Febri? Yang kidul, Stas. Belum pengguna kiring anak-anak. Hai, tidak nggak tulis. Mana? Alif, tidak ada pi masuk. Awi, coba Awi. Contoh perubahan sosial. Tidak ada suaranya, Wi. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satunya perubahan budaya. Masyarakat dulu berpegang teguh terhadap budaya asli seperti kepercayaan terhadap nenek moyang. Sekarang telah berubah. Yang kedua, sopan santun. Perubahan yang terjadi ini sangat sering terjadi di kalangan anak-anak terhadap orang yang lebih tua. Contohnya, kurangnya sopan santun ketika berbicara. Oke, karena sudah ada sebagian tugasnya, nanti minggu depan kita lanjutkan kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.